Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV Inyong Epol dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahma Vita kembali berjumpa di Satelit TV dan dalam acara Sentral Pengobatan Paliatif Modern Tengku Rizal. Nah, pemirsa Satelit TV, kali ini kita juga menghadirkan langsung sang narasumber yang sangat luar biasa. Selamat malam Bapak Tengku Rizal. Malam. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya dong, pengobatan harus selalu sehat juga ya Pak ya. Kayak kelihatan seger banget nih Pak Rizal nih, walaupun cuacanya Purwokerto, Cilacap juga hujan, kadang hujan, kadang panas gitu ya Pak ya. Oke Pak Rizal, kita juga membuka Nah, pertanyaan interaktif, bisa langsung telepon buat pemirsa, langsung aja di 0281 777 1242. Pak Rizal siap menjawab pertanyaan pemirsa nih? Insya Allah Bisa ya. Nah pemirsa, kali ini tema kita yaitu mengobati diabetes dan lambung dengan herbal. Nah, di studio Satelit TV ini akan membahas tentang kesehatan, penyakit, dan penyembuhannya. Oke Pak Rizal nih, sesuai tema ya, mengobati diabetes dan lambung dengan herbal ya. Berarti pengobatan diabetes lambung itu bisa sama herbal Pak? Bisa, insya Allah bisa. Ya. Tapi dari pengalaman Bapak nih yang udah pada berobat, banyak nggak Pak testimoni yang alhamdulillah sampai saat ini kembali sehat bugar Pak? Lumayan banyak. Lumayan banyak karena kita juga mungkin juga lumayan lama di Purwokerto ya, sentral pengobatan sudah 3 tahun di Purwokerto dan kita memiliki 3 cabang di tempat berbeda di wilayah Purwokerto sendiri. Iya. Kalau di Purwokerto, pemirsa Satelit TV bisa langsung datang ke alamat praktek yaitu di Jalan Veteran Gang Menteng 50 meter selatan pertigaan lampu merah Kali Bogor ya. Iya. Atau di samping kantor BKK Purwokerto Barat. Nah, ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, dengar-dengar juga nih ada cabang di Cilacap ya Pak ya, benar ya? Benar ya. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Sumbawa nomor 78 di samping terminal atau di depan kantor catatan sipil Kota Cilacap ya. Berarti sangat sangat bisa dicari ya di depan kantor catatan sipil Cilacap. Iya, benar sekali. Sama ya, ini juga buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, untuk Pak Tengku Rizal nih, sesuai tema yaitu pengobatan herbal untuk diabetes dan lambung ya. Kalau dari sudut pandang dari pengobatan herbal Pak Rizal nih, apa sih yang dimaksud diabetes dan seperti apa? Apakah sama cara pandang dokter dan medis-medis lainnya Pak? Iya, sebenarnya semua penyakit bukan hanya diabetes, sudut pandang kita dengan medis tetap sama. Hanya saja kalau medis mungkin di situ lebih ke kimia ya, kalau kita lebih ke herbal. Tetapi dalam sudut pandang diabetes itu tetap sama. Diabetes kita mengenal ada 2 tipe, misalnya 1 dan 2 atau tipe A dan tipe B. Tipe A kita tahu manakala misalnya pankreas kita yang tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup sebagai pengendali daripada glukosa itu sendiri. Kemudian tipe B ini pada dasarnya pankreas kita mampu menghasilkan insulin yang cukup, hanya saja insulin itu tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai pengendali daripada glukosa yang ada di dalam darah kita, sehingga glukosa yang seharusnya dijadikan sumber energi daripada sel-sel atau jaringan di dalam tubuh kita itu tidak termanfaatkan sehingga terjadi penumpukan. Jadi glukosanya terbanyak ya, kebanyakan gitu ya. Ya itu dari sudut pandang herbal nih. Itu kan diabetes ya Pak. Kalau lambung sendiri Pak gimana Pak? Iya, ini penyakit yang sangat umum ya diderita oleh masyarakat kita, tetapi juga terkadang sangat sulit sekali dalam proses penyembuhannya. Banyak sekali kasus penderita lambung yang didiagnosa sudah sembuh, tetapi juga sangat banyak pantangan-pantangan yang masih harus dihindari. Kalau kita asumsinya sudah sembuh, maka seseorang bebas mengkonsumsi apa saja. Itu orang sembuh. Orang sembuh kan orang sehat, jadi tidak ada pantangan di situ dan yang lainnya. Tetapi manakala masih ada batasan-batasan, pantangan-pantangan yang tidak boleh dia makan,
itu berarti penyakitnya tidak sembuh, hanya meredakan sementara. Sementara. Iya. Nggak selamanya gitu. Iya. Nah Pak, kalau dari dari ciri-ciri fisik nih Pak penderita diabetes kelihatan nggak Pak? Iya, ada beberapa gejala atau ciri-ciri daripada diabetes, misalnya salah satunya frekuensi kencing yang meningkat atau buang air kecil yang meningkat, kemudian terjadi penurunan berat badan yang secara drastis, mudah lelah, kemudian gampang haus, ya, kemudian juga misalnya nafsu makan yang meningkat, kemudian juga mata buram, ya. Kemudian di beberapa kasus juga terjadinya gatal yang menjalar di seluruh tubuh, ya. Dan ada beberapa gejala lainnya tentunya, ya. Itu dari fisik ya Pak. Iya. Ya. Berarti sering kencing tapi selalu ini haus ya. Iya. Seperti Iya. itu. Kalau ciri-ciri itu bisa terlihat di umur berapa sih Pak? Ada kriteria umurnya nggak sih Pak? Apa menyerang segala umur Pak? Iya, kalau dulu ketika kita bicara diabetes, maka cenderung kita menganggap ini penyakit orang tua, ya, 40-an ke atas. Iya, ya. benar. Ya. Tetapi sekarang ini banyak juga usia-usia di bawah 40 yang terkena diabetes. Bahkan ada juga yang umur terkadang masih belasan tahun, tetapi dia juga sudah terkena diabetes. Pola makan kita sekarang ini cenderung tidak teratur, ya, tidak sehat ketimbang orang-orang dahulu mungkin, ya. Kemudian kita sekarang lebih senang mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi, yang ya. instan juga ya. Instan, kemudian juga makanan-makanan yang manis berlebihan. Apalagi kita ketahui juga sekarang juga banyak makanan yang memakai juga pemanis buatan. Ini juga salah satu hal yang menjadi faktor. Kemudian juga kurangnya masyarakat kita dalam melakukan olahraga. Terkadang habis hidup makanan sehat ya. Iya, hidup sehat. Tapi saya lebih senang mengatakan makan sehat. Makan sehat. Makan sehat. Kenapa? Karena kalau kita asumsi penderita diabetes ini cenderung diasumsikan harus diet. Konotasi diet ini banyak sekali yang dianggap negatif karena seolah-olah penderita diabetes itu tidak boleh makan. Tetapi sebenarnya penderita diabetes itu boleh makan. Yang penting teratur sesuai dengan porsinya dan mengendalikan makanan-makanan tertentu yang bisa memicu terjadinya peningkatan daripada glukosa itu sendiri. Jadi itu. Oke, sangat bermanfaat sekali ya informasinya. Itu buat pemirsa, silakan, kami masih banyak waktunya karena kita akan melanjutkan selama 60 menit ke depan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang satu ini.